Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Suara kita, masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Wah, sudah lama ini saya tidak menyapa Sobat Pemilih di podcast-podcast akhir-akhir ini. Dan sangat rindu rasanya menyapa Sobat Pemilih pastinya. Dan setiap episode podcast yang kita bahas di setiap harinya atau setiap episode pastinya memberikan kemanfaatan sehingga seperti informatif, edukatif, serta bermanfaat kepada Sobat Pemilih pastinya. Dan bersama saya dalam hari Dinata, saya akan memandu jalannya podcast kesempatan kali ini bersama narasumber-narasumber yang pastinya memberikan sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang pastinya ya orang pendidikan pastinya, sehingga bisa membuka pikiran kita nanti ke depannya di episode kesempatan kali ini. Yaitu Bapak Yanuar Taufik, SOS MM, selaku jabatan dosen dari ITSBM Selayar, Institut Teknologi Sains Bisnis Muhammadiyah Selayar. Dan selamat datang Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebagai informasi teman-teman semua, Bapak Yanuar Taufik SOS MM ini adalah dosen dari Institut Teknologi Sains Bisnis Muhammadiyah Selayar, atau singkat dengan ITSBM Kepulauan Selayar. Nah, setiap episode podcast kita pastinya ada tema menarik nih untuk teman-teman semua, sehingga pembahasannya sangat bermanfaat bagi kita semua. Yaitu tema kita sedang kali ini adalah demokrasi lokal dan pembangunan daerah. Tanpa memperpanjang prolog, maksudnya kita akan langsung membahasannya nih Pak ya, bahwasanya ini teman-teman Sobat Pemilih ini udah gak sabar banget nih pengen tahu atau menyerap ilmu dari dosen yang kece banget ini dari TSBM Selayar ya Pak ya. Oke Pak, kita kan sebut tema tadi yaitu demokrasi lokal dan pembangunan daerah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih Kak, nih menurut Bapak nih, seperti apa yang dimaksud oleh mengenai dengan demokrasi lokal? Ya, demokrasi jadi pengertian secara sederhana, demokrasi itu kan berasal dari kata demos dan krakos. Demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya sosial. Sehingga kita bisa mengartikan demokrasi itu sebagai kekuasaan dari rakyat. Orang sebenarnya demokrasi itu mempunyai dua pengertian, ya. Yang pertama, demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan seperti yang sering kita dapatkan di bangku kuliah, bangku sekolah, bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi harus kita ingat bahwa demokrasi itu juga bukan hanya sebagai sebuah sistem pemerintahan, tapi sebagai sebuah nilai. Makanya dalam demokrasi itu ada nilai transparansi, ada nilai tanggung jawab, ada objektivitas, ada toleransi, ada empati, dan seterusnya. Saya kira itu semua adalah nilai-nilai yang ada dalam demokrasi. Nah, kaitannya dengan demokrasi lokal, saya kira kalau kita melihat kondisi Selayar, ya, karena kita berbicara tentang lokal Selayar, maka sebenarnya di Selayar ini juga banyak nilai-nilai demokrasi yang sudah tumbuh dan berkembang sejak dulu. Dia tumbuh dari masa Selayar itu sendiri. Saya bisa memberi contoh, misalnya di Selayar itu ada satu budaya yang sampai sekarang itu masih ada di masyarakat kita, terutama di kampung-kampung, namanya Arira. Ya, budaya Arira itu di dalamnya itu syarat dengan nilai-nilai demokrasi sebenarnya. Ya, misalnya masyarakat Selayar itu ketika dia akan membangun rumah, mereka mengundang saudara-saudara mereka, keluarga mereka, teman mereka untuk bersama-sama membangun rumah. Ya, tanpa digaji, tanpa diberi upah,
mereka tulus untuk saling membantu begitu. Dan itu masih ada semuanya di kampung-kampung. Tapi kita juga menyadari bahwa saat ini budaya-budaya seperti itu sudah mulai sudah mulai terkikis ya, tetapi masih banyak yang bertanah tertanah di pelosok-pelosok kampung. Walaupun kalau soal bicara soal budaya ya mau bagaimanapun terkikis nih pasti melekat dalam jiwa masyarakat itu sendiri ya Pak, ya. Karena memang budaya yang seperti itu memang milik orang Selayar. Dan itu budaya positif juga. Positif juga sebenarnya. Sehingga tidak mengikat siapapun juga. Iya, dari Amerika siapapun juga. Kemudian kalau kita kaji ternyata di situ banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai demokrasi yang ada di dalam. Berarti budaya demokrasi ini udah melekat banget nih dengan masyarakat Selayar. Walaupun udah terikis oleh zaman, tapi tetap ada karena emang itu sudah menjadi tradisi budaya, sehingga demokrasi ini di Selayar ini bukan sebuah hal yang baru juga, tetapi sudah menjadi tingkatan menjadi keberlanjutan oleh masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Itu benar-benar bermanfaat bagi daerah sendiri ya. Membahas teman-teman semua, bahwa di Selayar ini memang demokrasi itu bukan hanya tentang bekerja sama juga, akan tapi bagaimana melestarikan budaya itu sendiri gitu loh. Jadi moral value-nya adalah tercipta demokrasi itu sejak dulu seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi kan kita udah membahas prolog nih Pak tentang memahami demokrasi lokal. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa sih demokrasi tingkat daerah itu perannya penting dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran pemilu dalam pembangunan. Pastinya pemilu ini kan tujuannya bisa memberikan sebuah pembangunan juga untuk pemerintahan yang baru pastinya ya Pak ya. Jadi bagaimana pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu instrumen dalam menentukan masa depan pembangunan daerah. Jadi kalau menurut saya pemilu itu adalah instrumen bagi kita untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu maka saatnya pemilih rakyat itu diberi pencerahan oleh kita semua tentang pentingnya itu pemilu, sehingga pada saat masyarakat atau rakyat terlibat dalam proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin, itu betul-betul pemimpin yang lahir itu adalah yang sesuai dengan keinginan rakyat itu sendiri. Karena emang inisiasinya adalah digerakkan oleh rakyat. Karena dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Makanya pendidikan politik itu sangat penting kepada rakyat, terutama ketika kamu menghadapi pemilu itu sendiri. Iya, seperti itu. Apalagi juga terhadap anak-anak muda, pemilih pemula mungkin ya kalau belumnya didoktrin, lebih tepat doktrin positif mengenai tentang kepemiluan dan kepegadaan ini ya Pak ya. Harus seperti itu. Pemilih pemula itu sangat penting diberikan penguatan kepada mereka tentang bagaimana memilih pemimpin yang ideal mereka. Karena yang akan menentukan maju mundurnya sebuah daerah itu tergantung dari bagaimana peran serta pemuda yang ada di daerah itu. Iya. Berarti memang dimulai dari si pemilihnya ini gitu ya. Bagaimana masa depan pembangunan daerah itu untuk bisa memilih dengan cerdas juga gitu loh. Bukan hanya sekedar tentang ikut-ikutan atau kefomo-fomoan atau rasa kasihan atau rasa lainnya gitu kan. Tapi memang kredibilitas sebagai pimpinan, sebagai pimpinan daerah seperti itu ya. Oke, baik. Tadi kita sudah menyinggung ya Pak tentang tentang pemilih. Pemilih itu bisa dibilang adalah seorang partisipasi dia. Nah, jadi partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. Jadi mengapa partisipasi masyarakat ini tidak boleh berhenti hanya pada saat memberikan suara di TPS saja, atau saat pemilu terdekat aja, tetapi juga dalam mengawal pembangunan daerah. Jadi kenapa sih partisipasi masyarakat ini tidak boleh berhenti di situ saja? Apa sih tindak lanjut masyarakat nantinya agar pembangunan daerah itu atau demokrasi itu bisa menjalani berlanjutan seperti ya? Memang kalau konsep demokrasi itu harusnya rakyat itu bukan hanya dilibatkan pada saat mereka melaksanakan pemilu, ya. Secara sederhana mungkin
bisa seperti ini. Dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan pembangunan, kemudian pelaksanaan pembangunan, kemudian pengawasan pembangunan, kemudian evaluasi pembangunan, itu harusnya melibatkan masyarakat. Iya. Termasuk juga pemuda-pemuda kita, pemilih pemuda kita. Kita harus mengetahui juga keinginan mereka itu apa. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya. Tapi keinginan mereka itu jangan sampai adanya ada dorongan sokongan politik dari pihak luar. Nah, ini itu artinya kita berusaha bagaimana supaya pemilih pemula ini itu tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dalam arti yang negatif ya. Ya, nah lebih ke apa keinginan mereka untuk merasakan dari hati nuraninya sendiri ya, betapa dorongan sokongan orang lain. Itu ya, saya kira seperti itu. Jadi karena memang kalau pembangunan daerah itu mulai dari RKPD-nya, nanti musrembangnya, kan banyak tahapan-tahapan di dalam pembangunan. Untuk tahapan pembangunan di tahun 2027 dibahas tahun 2026 begitu kan. Memang kondisinya itu adalah masyarakat itu tidak hanya lengah di TPS aja gitu ya Pak ya. Jadi harus sampai dievaluasi sekali, menalipatikan bakal lagi ini bahwanya nih Bapak Ibu di Bali Manda kalau ini masyarakat tentunya pimpinan kami pantau nih kerja Bapak. Itu kan idealnya konsep pembangunan yang partisipatif seperti itu ya. Bagaimana kita melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian pelaksanaan pembangunan, pengawasannya sampai kepada evaluasi dan monitoringnya itu harus kita libatkan mereka, terutama dari kalangan pemilih pemula. Mengapa saya punya perhatian khusus kepada pemilih pemula, karena saya menganggap bahwa pemilih pemula itu belum terkontaminasi pemikirannya dengan kepentingan khusus dari ya. Jadi memang diperlunya banget lagi nih edukasi kepada yang pada pemilih pemula ya. Saya pikir itu penting sih ya. Jadi kalau info teman-teman semua pemilih pemula itu adalah teman-teman yang sudah di KTP tepatnya di umur 15 tahun ya Pak ya, atau teman-teman sekolah gitu lah ya. Akan tapi ini doktrinnya dalam kutip di sini, doktrinnya itu dalam hal positif. Dalam kutip di sini adalah tentang wawasan kepolitikan, wawasan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas gitu ya Teh. Jadi Karena begini, pemimpin cerdas itu lahir dari pemilih yang cerdas. betul sekali. Kata Bapak Yanu adalah pemimpin yang cerdas lahir dari Pemilih yang cerdas. Karena memang komisinya adalah itulah demokrasi. Demokrasi seperti ada demokrasi ya Pak ya. Tapi kita sudah membahas partisipasi ini Pak. Partisipasi ini kan banyak ikutsertaan. Terkait sini partisipasi itulah keikutsertaan. Dan keikutsertaan itu adalah partisipasi masyarakat ini adalah pastinya banyak masyarakat yang partisipasi dengan berbeda-beda kepala, berbeda-beda argumen, berbeda-beda mindset. Nah, pastinya muncullah sebuah tantangan. Nah, jadi apa saja tantangan dalam memperkuat demokrasi lokal ini di daerah gitu Pak? Tepatnya di kepulauan saya, kita kan jenis geografis saya kan cukup. Saya tahu berpulau, mereka kepulauan saya berarti berpulau-pulau ya Pak ya, yang diberi geografis ini. Nah, jadi apa aja di tantangan nih Pak dalam memperkuat demokrasi lokal tepatnya di daerah kepulauan Selayar? Iya, saya kira pertanyaan yang sangat bagus. Tantangan kita di masyarakat Selayar ini memang sebenarnya agak besar ya tantangan karena masyarakat Selayar itu sangat multikultural sebenarnya ya. Ada orang Selayar itu sendiri, banyak juga dari orang Bugis, Makassar, jual Malo Pajo, kemudian Buton, kan ada semua di sini. Tetapi harus diingat bahwa di Selayar semangat toleransi itu sangat tinggi. Toleransi, kemudian empati itu sangat tinggi. Artinya kita, kalau menurut saya ya, orang Selayar itu tidak usah kita ajar berdemokrasi. Ya, mengajar orang Selayar berdemokrasi itu sama saja kita mengajar ikan untuk berenang. Ya, menjadi mengajar ikan yang sudah berenang. Yang sudah berenang. Ya. Karena begini, sejak zaman dulu orang Selayar itu memang sudah seperti itu. Kondisi masyarakat multikultural ya, tapi mereka itu terbuka terhadap budaya-budaya luar, orang-orang dari luar yang seperti saya kira sebesar apapun tantangan yang dihadapi oleh kita di Selayar ini, tapi
karena kita sudah punya karakter seperti itu, insya Allah itu bisa kita hadapi dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi memang tantangan di demokrasi atau tantangan di demokrasi layar di kepulauan ini bukan walaupun kompleks cuma di geografisnya aja ya, di geografisnya, tapi kalau dalam segi kerjasamanya, bagaimana mindset masyarakatnya itu cukup terbuka deh, sehingga masukan positif itu gampang diserap, gampang juga dia implementasikan. Mungkin lebih tepatnya itu adalah bagaimana geografis itu bukan dijadikan sebuah alasan tuh ya Pak ya. Geografis itu bukan sebuah alasan untuk menjadi tantangan besar kepada kita. Apalagi di demokrasi lagi, di gerak demokrasi, teknologi informasi, betul. Iya. Alhamdulillah kita diselahirkan memang masih ada beberapa daerah yang belum tersentuh internet. Sekali saya kira sebagian besar itu sudah tersentuh di internet. Internet ini bahkan sebenarnya waktu nanti bakal tersentuh juga tuh ya. Tapi bagaimana kita bisa menyentuh orang-orang di kepulauan? Nah, dengan 200 lebih pulau yang ada di selayar ini, kita bahkan nantinya bisa memberikan sebuah pemahaman edukasi demokrasi, walaupun ya di Jampea atau Petekam Derate, pas Sunggur itu bukan menjadi sebuah tantangan, dengan mengkolaborasikan itu kolaborasi antara stakeholder dari akademisi, Bapak sebagai akademisi, kami sebagai penyelenggara pemilu, bagaimana memberikan edukasi demokrasi. Jadi memang itu edukasi sangat penting kita berikan kepada pemilih, ya. Jadi bukan hanya dari kalangan akademisi, bukan hanya dari KPU, termasuk dalam partai politik sendiri. Betul, harusnya memberikan edukasi kepada pemilih. Bagaimana supaya pemilih itu bisa menjadi pemilih yang cerdas, sehingga bisa melahirkan pemimpin yang cerdas. Iya, tapi partai politiknya bagusnya memberikan edukasi yang sangat, jangan sampai hobi itu dua dari kita gitu ya Pak ya. Oke, berarti tantangan ini juga menjadi evaluasi oleh partai politik juga, tentang memberi edukasi yang benar-benar edukasi tanpa ada persuasif atau ajakan hal-hal nanti menjatuhkan orang, ya bagaimana akan menciptakan sebuah hati masyarakat pahami demokrasi bukan hanya tentang di sini aja, tapi bagaimana masyarakat tercermin langsung oleh partai politik yang mungkin lebih paham politik. Iya, seperti itu ya Pak ya. Oke. Jadi kita sempat tadi menyinggung udah partisipasinya, tantangannya. Tadi kita sempat menyinggung nanti tadi nih pemilih pemula. Iya, pemilih pemula itu kita bisa dibilang ya tadi saya bilang kepada teman-teman semua yaitu yang baru di umur 17 tahun. Mungkin di bawah umur 17 tahun pun juga boleh ya Pak ya. Iya. Diberi edukasi demokrasi nggak boleh ya Pak ya. Mungkin SD pun juga boleh gitu kan. Tapi mungkin belum kapasitasnya untuk memilih nih seperti itu. Nah, mengenai pemilih pemula atau generasi muda dan masa depan di daerah nih Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana peran generasi muda dalam memperkuat demokrasi lokal dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan? Kalau menurut saya sebenarnya pemilih pemula itu sangat penting untuk kita libatkan. Ya. Tadi saya sudah bilang Bapak. Mengapa saya menaruh harapan yang sangat besar kepada agensi, kepada pemilih pemula, ya toh? Karena saya menganggap bahwa pemilih pemula itu belum terkontaminasi pemikirannya dengan berbagai macam kepentingan. Mereka masih objektif berpikir sebenarnya bagaimana kita memajukan daerah seperti itu. Cuma mungkin selama ini ya kita kurang peduli terhadap aspirasi-aspirasi yang mereka sampaikan. Makanya kita berharap ke depan bagaimana supaya aspirasi-aspirasi dari pemilih pemula itu, aspirasi-aspirasi dari gensi itu bisa kita akomodir, ya. Karena sekali lagi saya katakan, pemikiran-pemikiran mereka itu masih jernih sebenarnya, ya. Belum terkontaminasi dengan berbagai macam kepentingan yang sekali. Makanya itu yang perlu kita libatkan. Ya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan di daerah itu sangat penting. Iya, karena emang kalau kita pun sebagai anak muda, saya juga sih, itu kan. Tapi jangan disayangkan juga kadang-kadang beberapa kepentingan itu menganggap bahwasanya kamu anak kecil, gitu, kamu masih muda, kamu belum tahu apa-apa, ya. Tapi disitulah kesempatannya seharusnya ya, Mbak ya. Iya. Artinya kan selama ini kita memandang sebelah mata gensi itu, ya. Padahal sebenarnya dari pemikiran-pemikiran mereka yang belum terkontaminasi oleh kepentingan itu lebih objektif. Makanya
pemikiran-pemikiran mereka itu harus kita adopsi sebenarnya sistem. Nah, pemikiran-pemikiran mereka itu harus kita adopsi. Itu modal besar untuk kemajuan daerah. Karena semakin kita memberikan pemahaman, dia terbuka pikirannya, dia mau olah apa isi pikirannya, dapat ide-idenya gitu. Hingga terciptanya masa depan pembangunan daerah yang berkelanjutan seperti itu. Jadi memang itu yang mungkin disayangkan oleh masyarakat anak-anak muda sekarang, Pak. Sering-sering kena pressure, kena tekan bahwasanya ini bukan atas kamu. Dulu pilih aja lah dulu gitu kan. Ini lu masih anak-anak. Karena mindset seperti itulah beberapa oknum orang dewasa yang mungkin mengkerdilkan anak-anak muda saat ini. Padahal sebenarnya banyak ide-ide yang sebenarnya kalau kita dengar ide-ide mereka itu sangat brilian sebenarnya, sangat bagus sebenarnya. Iya, apalagi dengan anak-anak sekarang. Nah, udah sekarang itu udah teknologi ya itu tuh. Jadi apalagi ketika teknologi cakupannya luas sehingga bisa mereka mengadopsi juga dari luar dan sebenarnya Itu sangat penting sekali ya Pak ya. penting sekali. Nah, yang gitu tuh kepada para orang-orang dewasa, pada bapak-bapak ibu sekalian yang di luar sana, berharap nantinya bisa memberikan edukasi kepada anak muda, kepada anak-anak pun juga boleh mengenai demokrasi. Jangan sampai di pressure, ditekan, buat saya kamu anak-anak, kami orang dewasa, kami di pahar, ini anak kepala mereka lebih murni, Hargailah aspirasi mereka, hargailah ide mereka, seperti itu kalau peduli saya. Karena memang kondisinya menghargai itu sifat sederhana sebenarnya tuh Deta. Nah, jadi pembahasan tadi itu Pak benar-benar untuk saya, ini saya tertarik juga di episode kali ini karena dia membahas generasi budaya daerah. Ini kayak matching dengan saya selaku anak muda 24 tahun ini. Jadi tadi kita udah membahas tentang generasi muda nih Pak. Pastinya kita mencari tahu nih bahwasannya para pemilih ini bagaimana sih yang cari pemerintah yang memiliki jiwa akuntabilitas TNT ini. Jadi kita lihat bahwa akuntabilitas ini adalah bagaimana seorang bekerja dengan benar atau kejujurannya, pekerjanya dengan betul, sudah di situ gitu. Nah, bagaimana hubungan antara pemimpin yang dipilih secara demokratis dengan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, jadi nih pandangan Bapak nih tentang akuntabilitas pimpinan daerah. Jadi bagaimana sih hubungan antara pemimpin yang dipilih secara demokratis dengan akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat? Iya, saya kira itu sangat penting ya. Jadi begini, saya yakin bahwa pemimpin yang dihasilkan dari sebuah proses demokrasi yang baik atau proses demokrasi yang itu akan melahirkan pemimpin yang jujur. Nah, oleh karena itu maka saya yakin bahwa ketika proses berdemokrasi ini betul-betul jujur, betul-betul sesuai dengan konsep demokrasi yang ada, maka saya yakin bahwa pemimpin itu akan peduli kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, ini ya saya yakin akan seperti itu. Oh ya, karena memang perlunya bahwasanya masyarakat ini tidak harus kontaminasi dengan hawa-hawa yang demokrasi yang gak benar baik seperti itu. Wah, atau ujaran kebencian, atau hoax atau segala macamnya. Kalau menjadi kepilih cerdas itu adalah sebuah jati diri saya. Ketika kita menjadi seorang pemilih yang cerdas, kita mengasah kepemimpinan yang berkualitas, sehingga daerah itu bisa berpikir tumbuhannya ke atas. Oke, tadi kita udah, kalau kita juga bahas akuntabilitas nih Pak. Jadi tadi kita pernah bahas kolaborasi. Ini sangat menarik kita kolaborasi. Karena memang demokrasi itu kayak kembali lagi kolaborasinya, kolaborasi antara masyarakat satu dengan yang lainnya ya untuk memilih sebuah pimpinan daerah seperti itu. Nah, jadi ini Pak, menurut Bapak nih, apa peran penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan warga dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan mendukung pembangunan? Ya. Jadi begini, dalam dunia demokrasi memang kolaborasi itu sangat penting, ya, kolaborasi itu sangat penting, kerjasama itu sangat penting. Makanya
kita harus senantiasa menanamkan semangat toleransi dan empati itu pada pemimpin. Iya. Supaya bisa tercipta kolaborasi, ya. Toleransi, kita saling memahami. Berbeda pilihan itu sesuatu yang biasa-biasa saja dalam sebuah demokrasi, ya. Misalnya kita memiliki calon kita kalah, itu biasa saja dalam dunia demokrasi. Yang penting kita tumbuhkan semangat toleransi dan empati. Empati kalau menurut saya ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, ya. Empati itu mungkin bahasa sederhananya begini, sekali-sekali kita menempatkan posisi kita pada posisi orang itu. Betul sekali. Iya, sehingga akan lahir semangat empati itu, toleransi itu. Sehingga dengan semangat empati, dengan semangat toleransi ini bisa melahirkan kolaborasi, ya, dalam dunia demokrasi seperti itu. Ini kan memang beda pendapat itu hal biasa. Iya saja. Kalau si A milih si yang pemimpin satu, si B pemimpin dua, itu tuh hal biasa. Karena nggak semua orang nggak sama, tuh mindsetnya sama. Tapi bagaimana kita baikkan empatinya. Memang kalau hal biasa dalam kompetisi itu saja. Karena memang tujuan kita adalah bagaimana daerah ini bisa dibangun dengan semaksimal mungkin seperti itu. Karena begini, bangsa ini kan dibangun di atas keberagaman. Betul. Makanya kita tidak boleh memaksa orang untuk seragam. Yang sebaik kita itu bineka tua. Bineka Tunggal Ika, beda-beda aku tidak beda tetap satu. Coba seperti itu. Jadi bangsa ini, gini, saya bisa katakan begini. Pak Ilham itu kan dari Sumatera Barat. Iya. Saya dari Selayar. Kemudian yang lain dari Bugis. Jauh sebelum ada bangsa Indonesia, suku Minangkabau itu sudah ada. Suku Bugis Makassar itu sudah ada. Makanya saya mengatakan bahwa bangsa ini sebenarnya lahir dari keberagaman. Ya, makanya jangan hanya karena persoalan keberagaman kita pecah. Ya, jadi jangan karena kita ini berada dalam satu desa negara kesatuan Republik Indonesia sehingga mematikan suku-suku yang ada itu. Nah, kan konsep kita memang sekali sadar, tapi itu lahir dari keberagaman. Sejak dulu, jauh sebelum ada bangsa Indonesia itu suku Padang sudah ada, Pak. Suku Bugis Makassar itu sudah ada, gitu. Iya, yang sudah seperti itu, karakternya sudah seperti itu, budayanya sudah seperti itu. Itulah yang harus kita gali. Iya tuh. Karena Miguel memang berbeda pendapat itu biar habis juga. Ya, keman itu memang betul bilang tadi bangsa ini berdiri karena keberagamannya. Ciptanya Pancasila karena 3 orang Muhammad Yamin sebenarnya cipta merumuskan pada beda suku untuk tujuan satu Pancasila. Dan hal tersebut juga keberagaman itu juga diperlukan, ya. Karena memang dari pola pikiran berbeda-beda tersebut terbukalah. Misalkan saya tidak terpikirkan satu hal, bahkan terpikirkan satu hal yang berbeda, sehingga saya mendapatkan advice, masukan, sehingga mengubah pikiran saya lebih bagus lagi. Perbedaan inilah akan menjadi tantangan sebenarnya kita tidak kolaborasi. Walaupun nanti misalkan paslon yang dipilih kalah dan yang ingin menang, tak satu tujuannya adalah mungkin kita harus berpecah belah gitu loh. Kasihan dong Pak para bangsa sekarang kita sebelumnya gitu. Di Selayar itu ada konsep pasilapari. Apa itu, Pak? Konsep pasilapari itu misalnya ketika ada proses pemilihan seperti itu tadi, yang kalah yang menang itu tidak besar kepala. Kemudian yang kalah itu tidak merasa sakit hati. Mereka itu asilapari. Nilai-nilai budaya kita itu ada sebenarnya. Jadi ketika misalnya ada proses pemilu, ada proses pemilihan, ya, yang kalah itu tidak merasa besar kepala, yang kalah itu tidak merasa sakit hati, yang menang itu tidak merasa besar kepala, ya. Jadi itu konsep asilapari sebenarnya. Berarti yang saya tangkap itu adalah yang berjiwa besar. Karena semua orang pun sebenarnya jiwa besar, tapi di situlah kita latihan anak ini untuk bisa memiliki jiwa yang besar. Yang kalah tidak merasa sakit hati, yang menang tidak merasa besar kepala. Ini dalam bersih. Karena dalam dunia demokrasi itu biasa-biasa saja sebenarnya. Menang dan kalah itu hanya persoalan kata-kata saja. Ya, katanya juga bukan hanya di demokrasi, mungkin di perlombaan juga ada. Di saat kita yang kayak ada satu hal yang mungkin merugikan kita, itu hal merupakan satu orang yang lain, itu hal biasa. This life ini adalah hidup
gitu ya. Dan kita menjalani semaksimal mungkin agar tujuannya tetap sama. Kita hidup di dunia ini, tujuan kita adalah mencari ibadah, menjalani ibadah untuk mencapai surganya. Itu juga dengan demokrasi. Siap. Demokrasi juga seperti bahkan kalau demokrasi itu bisa juga kita katakan demokrasi itu adalah ibadah. Gimana ya? Ketika demokrasi yang kita jalankan itu kita niatkan karena Allah, kemudian benar berdasarkan syariat kan seperti itu ya. Artinya tidak ada manipulatif, tidak ada hoax, tidak ada ujaran kebencian dan seterusnya. Ya, apalagi kalau cara demokrasinya berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan ternyata dengan kecerdasan pemilihan yang cerdas, kita lah pemilihan yang cerdas juga, yang berkualitas. Ya, itu kan juga ibadah buat kita untuk melahirkan pemimpinnya berkualitas. Jadi hal itu berkesinambungan yang termasuk dalam berkolaborasi ini seperti itu. Karena kalau soal berkolaborasi ini kembali lagi sempoin kita tuh adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, nih Pak, ini kan yang terakhir nih Pak. Mungkin agak sedikit pembahasan kita nih udah selalu seru, tapi kita udah masuk di penguji-pengujian terakhir nih ya. Nah, apa harapan Bapak terhadap perkembangan demokrasi lokal tepatnya di Selayar yang saat ini dibangun oleh pemerintah agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Selayar? Harapan saya begini ya, mudah-mudahan ke depan pemilih yang ada di Selayar itu bisa menjadi pemilih yang cerdas, pemilih cerdas sehingga kita bisa melahirkan pemimpin yang cerdas. Karena saya yakin dalam demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian tadi juga saya sudah sampaikan bahwa demokrasi itu tidak adalah sebuah nilai. Ketika itu bisa kita padukan dengan baik, maka akan lahir pemimpin yang cerdas dan pemilih yang cerdas. Makanya kalau menurut saya, kita harus selalu memberikan edukasi kepada pemilih. Tidak ada alternatif lain selain itu. Kalau memang kita ingin melihat ke depan ada pemimpin kita itu pemimpin yang cerdas ya, cerdas tanda kutip, cerdas ya kan secara umum kita bisa menguasai cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya dan lain-lain sebagainya seperti itu. Betul, karena memang ya cerdas itu sikapnya universal di perspektif luas. Tapi dalam tanda universalnya adalah positif. Jadi gini, cerdas itu kan memang bersifat universal, tetapi dalam penerapannya itu kita harus selalu melihat nilai-nilai kearifan lokal, ya. Jadi cerdas itu kan memang bersifat universal, tapi penerapannya itu kita harus mengacu kepada konsep relativisme kultural, ya. Kita sesuaikan dengan kondisi domestik, ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan juga kondisi yang ada di daerah kita. Nah, ini. Karena begini. Boleh jadi ketika universalisme ini ya kita jadikan sebagai acuan ya, maka boleh jadi di satu sisi memang kita bisa melaksanakan itu, tetapi mengganggu menjurus nilai-nilai kearifan lokal. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kecerdasan itu adalah sesuatu yang bersifat universal, tetapi kita berharap mudah-mudahan penerapannya itu bisa kita lihat kondisi kultur kita, ya, kondisi domestik, ya. Jadi harus penyerapannya dan implementasinya itu harus dilihat dari bagaimana kultur dan daerah tempat-tempatnya di Selayar. Mungkin teman-temannya di luar sana mungkin berpikir di daerah lain pun juga seperti itu juga gitu. Karena memang kita pun juga berharap pastinya demokrasi ini berjalan dengan semaksimal mungkin tanpa yang ada kan dirugikan. Bukan hanya dari akademisi, dari KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara, tapi dari partai politik, organisasi masyarakat, Kesbangpol dan sebagainya. Karena informasi edukasi politik itu bisa diakses di mana saja ya. Termasuk salah satunya adalah di kesini gitu loh, untuk edukasi teman-teman semua dalam mengenai demokrasi, pemilu dan pilkada ya seperti itu. Karena ya pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak tetapi tentang tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi seperti itu. Oke teman-teman semua, kita udah masuk ke dalam sesi akhir tadi terakhir ya Pak ya. Jadi sesi kali ini juga sangat seru nih di antara episode khusus sebelumnya ini salah satu favorit saya nih tadi ya tentang tema dari ini tentang demokrasi lokal seperti itu. Karena memang kondisinya saya akuin juga bahwasanya tidak terlalu menunjukkan ilmu saya. Pastinya saya menyerap ilmu dari siapapun yang saya temui.
saya kosongkan gelas saya setiap bertemu dengan para buruh untuk bisa mengisi gelas saya. Dari kata Bapak Yanuar tadi banyak hal yang saya serap dari apa statement yang keluar dari Bapak Yanuar selaku dosen dari TSDM ini teman-teman. Nah, satu kunci yang saya tangkap itu adalah dari diskusi kali ini adalah pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas sehingga terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan seperti itu. Karena pesan-pesan dari Bapak Januar tadi benar-benar insightful, bukan hanya untuk saya pribadi, juga mungkin untuk dari kru dari podcast dunia, tapi mungkin bagi teman-teman masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar atau Konsulsi Bangsa Indonesia gitu. Nah, teman-teman semua, kita sudah masuk di penghujung acara dan terima kasih ya Pak ya sudah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk mengedukasi saya, teman-teman lainnya. Saya nggak pernah meragukan kredibilitas, akuntabilitas dari seorang dosen teman-teman. Istilahnya daftar pustaka penjalan teman-teman kan. Oke. Pastinya ilmunya sangat-sangat insightful, bermanfaatan sehingga mengisi gelas teman-teman yang lagi kosong mengenai demokrasi tentang kepemiluan dan kekejataan. Tepatnya tema kita hari ini adalah demokrasi di tingkat lokal. Baik teman-teman semua, terima kasih pada kesempatan kali ini di podcast kali ini. Pastinya kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya yang sehingga memberikan edukatif, informatif, serta memberikan kemanfaatan kepada teman-teman semua. Jangan bosan-bosan bertemu saya selaku moderator, karena pasti kita akan cecet dengan seru-seruan dengan narasumber kita dan pastinya akan memberikan informasi manfaat bagi teman-teman semua. Oke baik, saya Ilham Hadinata mewakili Bapak Yanuar selaku narasumber mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.